Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu dengan saya Ditya Wahyu Anugrah. Hari ini kita akan mencoba membahas tentang pembentukan bayangan pada cermin cekung dan cermin cembung. Tujuan pembelajaran kali ini ialah kita mampu menjelaskan proses pembentukan bayangan pada cermin cekung dan juga cermin cembung. Hal-hal apa saja sih yang harus dipahami? Yang pertama adalah proses pembuatan bayangan atau proses pembentukan bayangan. Dan yang kedua adalah sifat-sifat bayangan yang terbentuk. Oke, kita langsung saja. Di sini kita mempunyai sebuah bidang datar yang berwarna kuning dan sebuah cermin cekung yang berwarna biru. Bisa kita lihat ada ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. Ruang 1 ini terletak antara cermin dengan F. Adapun antara F dengan R itu disebutnya ruang 2. Antara R sampai dengan ke ujung sebelah kiri itu disebutnya ruang 3. Adapun ruang 4 itu berada di belakang cermin atau berada di sebelah kanan cermin. Menurut persamaan, di mana F ini merupakan titik fokus, R titik tengah, maka benda ditambah bayangan itu sama dengan 5. Artinya, ketika benda berada di ruang 2, maka bayangan akan berada di ruang 3. Mengapa bisa demikian? Karena jumlah ruang benda dengan jumlah ruang bayangan ketika kita jumlahkan akan sama dengan 5. Yuk, mari kita coba. Misalkan, kita mempunyai benda di ruang 3, maka bayangan akan terbentuk di ruang, ya, di ruang 2. Karena 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi kalau misalkan sekarang kita coba, benda di ruang 3, bayangan di ruang 2. Ketika 3 ditambah 2 akan sama dengan 5. Kita akan coba yang berikutnya. Benda di ruang 2, maka bayangan ada di ruang berapa? Oke, benar, bayangan ada di ruang 3. Kalau misalkan sekarang benda di ruang 2, bayangan di ruang 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Memenuhi syarat ya, bahwa jumlah benda, jumlah ruang benda, dan jumlah bayangan, artinya ruang bayangan, itu harus sama dengan 5. Yang kemudian, jika benda di ruang 1, maka bayangan yang terbentuk ada di ruang, ya, di ruang 4. Lalu bagaimana dengan sifat dan juga proses pembentukan bayangan? Proses pembentukan bayangan yang pertama, benda di ruang 2, benda di ruang 3, maka bayangan akan ada di ruang 2. Oke, kita taruh sekarang benda di ruang 3. Ruang 3 jangan sampai lupa ya, ruang di antara R sampai ke ujung kiri. Pertama, tarik garis yang sejajar dengan bidang datar. Bidang datar ini yang kita maksud adalah garis yang berwarna kuning. Kemudian, ketika kita tarik garis dari benda ke cermin, maka cahaya yang datang dari benda ke cermin akan dipantulkan menuju titik pusat. Jangan sampai salah ya, titik pusat, titik F. Oke, kita coba tarik garis berikutnya. Garis berikutnya, garis antara benda dengan cermin akan melalui titik F nih. Jadi jika sekarang sinar datang dari benda melalui titik F akan dipantulkan sejajar dengan bidang datar. Kita bisa lihat perpotongan antara garis hijau dengan garis kuning atau garis oranye. Ya, ini maksud saya adalah garis oranye. Kita ambil titik dan kita bentuk bayangan. Bisa kita lihat bahwa bayangan yang terbentuk sifat-sifatnya adalah yang pertama, bayangan diperkecil, terbalik. Nah, terbalik ini maksudnya awalnya dia tegak ke atas ya. Terus tiba-tiba bayangan yang terbentuk sekarang dia ke bawah arahnya. Nah, itu yang disebut dengan terbalik. Adapun sifat nyata ini adalah sifat yang dibentuk oleh dua garis. Yang garisnya di sini bukan garis hayal ya. Nanti kita akan membahas tentang garis hayal. Oke, sekarang bagaimana kalau misalkan benda berada di R? Saat benda berada di R, caranya sama. Tarik garis seperti yang tadi. Pertama, tarik garis ke cermin. Kemudian kita teruskan atau kita pantulkan terhadap sumbu F, titik F ya. Yang kedua, kita ambil dari benda ke F dan diteruskan ke cermin. Dari sana dari cermin akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama atau sumbu datar, yaitu garis kuning. Kita bisa lihat proses terbentuknya bayangan itu di antara dua garis ya, yaitu titik yang ini nih. Kalau kita tarik garis, nah sekarang Anda bisa mendebak
sifat bayangannya. Yang pertama, kita lihat bayangan dan benda itu besarnya sama ya. Yang kedua, terbalik. Artinya benda di atas, bayangannya di bawah, dan bersifat nyata. Kalau sudah paham, kita akan lanjut ke berikutnya. Ketika benda ada di ruang 2, di antara R dan F, maka bayangan akan terbentuk di ruang 3. Oke, kita buktikan. Caranya sama. Kemudian garis yang kedua, oke masih terhadap sumbu F ya. Jangan sampai lupa. Garis yang datang dari sumbu F akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dan kita bisa lihat nih, persilangan antara garis hijau dan garis oranye. Kita dapatkan? Ya, kita dapatkan bayangan berada di ruang 3. Sesuai dengan teori yang tadi ya, bahwa ruang benda ditambah ruang bayangan akan sama dengan 5. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, sekarang kita analisis sifat-sifat dari bayangannya. Sifat dari bayangan, oh ternyata dia lebih besar ya. Bayangannya diperbesar, terbalik, dan nyata. Oke, kita bisa simpulkan, jadi ketika bendanya di ruang 3, terus kita pindahin ke ruang 2, ternyata sifat bayangannya diperbesar dia. Sekarang kalau misalkan kita taruh di F, sifat bayangan apa yang terbentuk? Benda di F. Nah, khusus untuk di F, ini ada beberapa pengecualian. Pertama, sinar datangnya melalui titik pusat cermin akan dipantulkan ke sumbu R dan kita tarik garis hayal. Ini titik-titik ini disebut dengan garis hayal. Yang kedua, garis hijau ini kita pantulkan terhadap sumbu F. Ternyata kita nggak menemukan titik persimpangannya, titik persilangannya ya. Kita tarik garis hayal. Oke, kalau misalkan sekarang kayak gini, gimana dong sifat bayangannya? Sifat bayangannya adalah bayangan terletak di tak hingga. Artinya bisa diartikan bahwa tidak terbentuknya bayangan. Kalau misalkan kita taruh benda di F, di titik fokus. Berikutnya, kita akan melukiskan atau menggambarkan bayangan atau benda. Nah, benda ketika berada di ruang 1, maka bayangan berada di ruang 4. Kita taruh benda di ruang 1, kemudian kita tarik garis. Di sini garisnya menuju titik pusat ya, titik pusat lingkaran atau titik pusat cermin. Maka garisnya akan dipantulkan atau cahaya akan dipantulkan menuju R. Kemudian tarik garis hayal di ruang 4. Setelah itu kita lukiskan garis yang kedua atau cahaya yang kedua, cahaya yang datang dari benda menuju cermin yang sejajar dengan garis kuning atau garis kuning ini sebutnya sumbu utama. Akan dipantulkan menuju titik F, kemudian tarik garis ke ruang 4 ya. Nah, dan di antara garis oranye dan garis hijau ini, kita dapat melihat titik pertemuan atau titik silangnya. Kita dapatkan titik merah, dan kita dapatkan bayangan benda. Sifat bayangannya adalah diperbesar, karena kita lihat bayangan lebih besar daripada bendanya. Tegak, yang artinya sama dengan bendanya tegak, dan bersifat maya. Kenapa bersifat maya? Karena dibentuk oleh 2 garis hayal. Kalau tadi kita dapatkan sifat bayangannya itu bersifat nyata, karena dibentuk oleh 2 garis yang dipantulkan oleh cermin cekung. Berikutnya, kita akan membahas pembentukan bayangan pada cermin cembung. Pertama, kita tulis dulu bendanya, kemudian tarik garis yang sejajar dengan sumbu utama, maka garis tersebut akan dipantulkan. Setelah dipantulkan, tarik garis hayal dari titik pantulannya ke F ya, ke titik fokus. Kemudian yang kedua, tarik garis menuju cermin cekung akan dipantulkan searah dengan garis datang. Kemudian tarik garis hayal menuju titik R atau titik pusat lingkaran. Setelah itu kita akan menemukan titik perpaduan atau garis silang antara garis hijau dengan garis yang warna oranye. Kita taruh di sini titik berwarna merah, kita dapatkan benda bayangannya. Maka kita dapatkan sifat bayangannya adalah diperkecil, tegak, dan maya.